Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Takut diadili dan takut dipenjara ya, sampai terkencing-kencing. Si Dewa Panci akhirnya mengajukan pra-peradilan untuk yang kedua kalinya. Waduh, waduh, Panci, Panci. Lanjutkan, kata Soeharto ya. Lanjutkan. Kalau perlu ajukan terus sampai kiamat kurang 2 hari. Ya toh? Iya. Tapi gak usah banyak bacot kau ya. Gak usah kau menggiring-giring opini ya. Bilang ke rakyat. Apa namanya? Pengadilannya itu tidak adil, pengadilannya nggak jujur, makanya mengajukan pra peradilan lagi. Nggak usah bilang kayak gitu, karena rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah pada tahu ya. Kau itu mengajukan pra peradilan lagi karena kau takut diadili, karena kau takut dipenjara, kau takut modar di dalam penjara ya. Karena sudah banyak ramalan yang menyebutkan akan ada politikus terkenal yang akan mati di dalam penjara. Ah, kau tahu, kalau kau diadili, kau tidak akan pernah bisa menang dan sekali di penjara kau tidak akan pernah bisa pulang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau hakimnya jujur, kalau sidangnya jujur, nggak mungkin pra peradilan kami kalah. Bukan Roy Suryo namanya, kalau nggak pinter memutar balikkan fakta. Kalau hakimnya jujur, persidangan jujur, saya nggak mungkin kalah. Ini kan sudah framing negatif. Karena apa? Semua peristiwa yang menyangkut Roy Suryo itu di framing seperti dirinya sendiri. Karena apa? Dia itu pembohong. Roy Suryo itu kan selamanya nggak pernah jujur. Isi otaknya itu kebohongan semua. Jadi apa yang dia perbuat itu diterapkan ke orang lain. Jadi percuma nanti menyidang Roy Suryo, kalau Roy Suryo salah juga menyalahkan hakim, menyalahkan persidangan karena apa? Tidak jujur. Yang dianggap jujur menurut Roy Suryo itu adalah mengikuti kemauannya Roy Suryo. Kalau hatinya Roy Suryo seperti ini harus diikuti, itu baru jujur. Coba sekali-sekali dibongkar isi kepalanya Roy Suryo. Dokter Tirta yang suruh bongkar, isinya apa? Isinya sampah semua. Karena apa? Roy Suryo itu bagian dari sampah masyarakat. Salah waras. Emang bacotnya orang ini, teman-teman ya. Pra peradilan udah jelas-jelas ditolak ya. Dan itu viral gitu loh. Alasan ditolak itu kan disampaikan ke hadapan publik ya, tidak dirahasiakan. Ya karena kau itu berbohong ya, kau mengatakan penangkapannya macam G30 SPKI, nyatanya kan enggak. Tapi kau sekarang apa memframing? Hakimnya enggak jujur katanya. Aduh, Panci, Panci. Lanjut. Iya. Hei, ada kabar gembira. Roy Suryo dan pengacaranya mengajukan pra peradilan kedua. Yang pertama, sepertinya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Nah, kenapa mereka mengajukan pra peradilan kedua? Ada apa dengan pra peradilan pertama? Apakah ada yang salah? Apakah ada yang tidak benar? Apakah pra peradilan pertamanya ditolak oleh hakim sehingga mereka mengajukan pra peradilan kedua? Saya pikir ini adalah strategi mereka untuk mengulur-ulur. Jadi saya menduga kalau nanti pra peradilan kedua ditolak lagi, mereka ajukan pra peradilan ketiga. Nanti kalau ketiga ditolak, mereka ajukan lagi keempat. Seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Sampai mungkin mereka menganggap bahwa sampai Pak Jokowi bosan mungkin ya, mereka berpikir sampai ke situ. Sehingga Roy Suryo ini, terdakwa Roy Suryo ini takut. Lihat,
terdakwa Sitiva sementara diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang pertama sudah dilaksanakan, yaitu jaksa sudah membacakan dakwaannya. Nanti ada sidang kedua dan seterusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Nah, Roy Suryo mengajukan lagi yang pertama. Dalam gugatan yang pertama atau ke dalam pra peradilan pertama, mereka mengajukan gugat itu ya, cekinya kepada Presiden Prabowo dan pemerintah. Kok baru kali ini mereka melibatkan Presiden Prabowo dan pemerintah? Emangnya Presiden dan pemerintah ini penyidik? Penyidik ya. Harusnya itu mereka turut termohon itu bukan Presiden, tapi langsung kepada mungkin Mahkamah Konstitusi kah, Mahkamah Agung kah, atau Pengadilan Negeri di mana begitu, atau mungkin Kejati kah, yang ada korelasinya dengan pengadilan penegak hukum. Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah itu bukan penegak hukum, woi. Yang penegak hukum itu adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ya, bukan Presiden dan pemerintah. Jadi saya yakin secara administrasi sudah salah. Makanya mereka mengajukan peradilan yang kedua, pra-peradilan yang kedua. Malu, takut dipermalukan, makanya mereka mengajukan yang kedua. Kenapa? Mereka turut sertakan Presiden Prabowo dan pemerintah. Apa hubungannya? Emangnya Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah ini adalah penyidik atau penegak hukum? Kok melibatkan Presiden Prabowo dan melibatkan pemerintah dalam urusan pra-peradilan mereka? Ngaco. Maka itu kabar gembira ini Anda harus tahu, ya, bahwa Roy Suryo telah mengajukan pra-peradilan kedua. Saya tidak tahu nanti mengajukan lagi tidak. Dan saya percaya pra-peradilan pertama ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salam Frita Lobo. Ya, pra-peradilan pertama sudah jelas-jelas ditolak gitu kan. Biasanya pra-peradilan yang kedua ya akan ditolak juga gitu loh, nggak diperbolehkan gitu kan. Ya tapi nggak tahu juga ini, siapa tahu memang ada orang besar yang membackinginya ya kan. Setelah pra-peradilan pertama ditolak, ya ajukan lagi lah ya. Biasanya ya orang yang ngeyel-ngeyel begini ini dari partai kebo loh ya. Kok bisa bang ya? Coba aja dulu, inget nggak pada saat Pilpres 2024. Mengajukan ke MK, ditolak, mengajukan ke PT UN. Masih ingat dulu ya kan? Terkait pencalonan Gibran. Wah semua jalan ditempuh. Yang sampai mengirimkan amicus curiae. Waduh ya kan? Nah ini saya ingat gitu loh. Biasanya yang ngeyel-ngeyel macam kayak gini, ini nggak jauh-jauh dari partai kebo ya. Tapi ya nggak tahu lah ya nanti gimana di persidangan terungkap apakah enggak gitu aktor dibalik isu ijazah palsu ini. Lanjut. Layak kita tertawa, pemerintah RI, CQ, Presiden RI, keren. Presiden jadi penyidik gitu ya. Jadi siapa yang salah? Jadi saya katakan yang salah yang membuat peradilan. Sekali lagi kalau prapit ini dikabulkan, layak kita tertawa karena Presiden sudah dibawa-bawa berkedudukan sebagai penyidik dan penuntut umum. Kapan itu Presiden jadi penyidik dan penuntut umum? Baru di zaman Roy Suryo ini terjadi kan? Ya, layak kita tertawa, tapi saya takut Pak, kalau tertawa takut kentut, iya kan? Iya, nggak takut dosa, nggak takut dosa, takut kentut gitu loh. Kok bisa seperti itu? Ya iyalah, ya kan? Ya tahu sendiri, seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak barusan, si Dewa Panci itu dan kawan-kawan membawa-bawa nama Prabowo dalam pra-peradilan yang kedua. Nggak ngerti lah saya kok presiden dibawa-bawa macam kayak gini. Ya tentulah saya yang mengerti ya, maksudnya itu ya memberikan memframing ya, memberikan opini bahwa mereka ini sebetulnya itu di backingi atau dilindungi oleh presiden gitu loh. Iya, tapi ingat loh, rakyat nggak bodoh, nggak macam kayak kalian gitu loh. Lanjut. Kami dengan membacakan permohonan pra-peradilan tadi, maka terjawablah sudah bahwa ada desas-desus kami menarik Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ternyata itu tidak tepat. Ya, itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam persidangan pra-peradilan. Dan Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ternyata itu tidak tepat. Saya juga mengaturkan terima kasih ya
kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia, ya Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di Kejaksaan, ya mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo yakin ada andil Pak Presiden dalam penangguhan penahanan mereka. Waduh, udah geleng-geleng ini diketawain tuh sama Opung Parbelak. Gimana Mbak Sengkuni? Ya, teman-teman, gimana nih Mbak Sengkuni ini bisa nggak ini dipolisikan juga gitu loh, dijerat ya, ujaran kebencian ya, kemudian menyampaikan berita bohong ya. Selama ini kan dia suka menyampaikan berita bohong tuh tentang Jokowi ya, yang menyebut Mas Jokowi ya kan, yang kadang-kadang menggunakan istilah mukidi dan lain sebagainya. Biar tambah adem ayem gitu loh bangsa ini, karena sebetulnya bangsa ini ya ruwet itu gara-gara manusia-manusia macam kayak gitu yang suka menjual agama gitu kan. Iya, sekarang menjual nama presiden. Iya, aduh. Lanjut. Waktu yang pertama ini kami masih berpandangan pra pertama itu adalah bagian dari upaya hukum, sekalipun kami berpandangan agak berlebihan. Tapi kalau untuk pra kedua ini, mohon maaf, kami berpandangan upaya hukum ini selain tidak logis, juga nyata-nyata ditujukan untuk mengelur sidang. Kenapa? Karena topik pra kedua ini adalah penetapan tersangka, yang tentunya itu diuji dalam tahap penyidikan. Dalam konteks Pak Roy berstatus tersangka. Hari ini kan sudah bukan lagi penyidikan. Pada saat permohonan didaftarkan, bukan lagi dalam penyidikan, bahkan berkas sudah diajukan ke persidangan, cuma tertunda karena ada pra. Jadi statusnya pun sudah dalam persidangan, sekalipun belum dimulai ya, tertunda. Kedua pun status beliau sebagai terdakwa. Jadi upaya ini selain tidak logis, juga terlihat betul untuk mengulur sidang. Yang menarik buat kami adalah dua. Pertama, ini membuktikan bahwa Pak Roy tidak confidence, baik dengan putusan terhadap pra pertama, yang ini juga belum putus, dia sudah mengajukan upaya hukum lagi. Kedua juga dia tidak confidence dalam hal pembelaannya di pokok perkara, sehingga yang dilakukan adalah sekedar mengulur-ngulur. Di sisi lain, saya berpandangan karena kebetulan nih saya sendiri ikut dalam perumusan KUHAP di Komisi 3 DPR mewakili organisasi advokat. Saya tahu betul perubahan aturan pra ini sebenarnya tujuannya sangat mulia ya, yaitu membuka akses to justice bagi masyarakat yang memang menjadi korban dari upaya-upaya paksa maupun penetapan status yang dalam penyidikan. Tapi kalau hari ini digunakan hanya sekedar untuk mengulur perkara, menurut saya ini harus menjadi perhatian seluruh stakeholder hukum, dan saya harapkan hakim harus tegas mengeluarkan putusan selak untuk mendrop pra kedua, karena betul-betul ini di luar konteksnya. Menurut saya atau menurut hukum, Prapit itu tidak dibatasi karena belum ada aturan yang membatasi bahwa pra peradilan itu hanya bisa dilakukan sekali. Tetapi apakah bisa dilakukan untuk kedua kalinya? Nah, di sini sangat kelihatan bahwa ada niatan dari teman-teman tim kuasa hukum untuk berstrategi mengulur-ngulur waktu agar persidangan itu menjadi jauh antara Dr. Tifa dan Roy Suryo. Nah, persoalan saat ini kita lihat apakah Prapit yang kedua ini bisa diterima. Apakah tetap pemberlakuan pemeriksaan perkara lebih dari 2 kali adalah nebis in idem. Hal ini tentu menimbulkan suatu perdebatan hukum yang menarik, bahwa apakah bisa dilakukan Prapit untuk kedua kalinya, apakah dia termasuk dalam kategori pemeriksaan perkara 2 kali, itu adalah nebis in idem dalam istilah hukum. Tetapi apapun itu, ini sudah kita lihat bahwa gejala bagaimana Roy Suryo ingin mengulur-ngulur waktu dan ingin menyaksikan apa yang terjadi di sidang Dr. Tifa. Tetapi apapun itu, strategi tetaplah strategi hukum. Kita lihat apakah yang kedua kali Prapitnya akan diterima atau nebis in idem.
pra-peradilan terkait pra-peradilan yang diajukan pihak Roy Suryo atau kuasanya atau penasihat hukumnya, hal tersebut menurut kami bahwa hal tersebut adalah otomatis menjadi strategi hukum dalam mengulur-ulur waktu yang dimana waktu persidangannya sudah sangat dekat. Karena yang pertama, selain itu, yang pertama adalah bahwa perapit pertama itu memang error in persona karena melibatkan pemerintah, ceki Presiden Republik Indonesia, sehingga sangat besar kemungkinannya untuk tidak diterima atau putusannya ditolak. Namun pengajuan perapit yang kedua ini berarti ada unsur untuk, ya, ada niatan bagi teman-teman penasihat hukum untuk mengulur-ngulur waktu. Terlepas perapit tersebut tidak diatur di dalam perma ataupun sema terkait bisa diajukan berapa kali atau ada pembatasan di dalam pengajuannya. Namun pada prakteknya biasanya perapit yang kedua itu ditolak dikarenakan yang pertama adalah itu bisa dikategorikan nebis in idem, walaupun bukan peradilan, bukan pemeriksaan peradilan, tetapi pemeriksaan di tingkat pra-peradilan itu juga bisa disebut sebagai nebis in idem. Kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan, ya, tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari Kitab Hukum Acara Pidana yang baru. Dan itu tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time. Ya iyalah, ditolak. Ya saya percayalah dengan yang disampaikan oleh Bung Ade Darmawan, ya. Bahwa pra-peradilan pertama ditolak, mengajukan lagi, nanti ditolak lagi, mengajukan lagi. Sampai berapa kali mengajukan? Sampai kiamat kurang 2 hari. Aduh. Ya seperti inilah ya orang yang banyak bacot, suka memfitnah, mencaci, memaki, begitu disidangkan takut dipenjara, ya. Mengajukan pra-peradilan sampai ribuan kali, tapi nggak masalah lah, ya. Kita tunggu aja, pasti nanti ada ujungnya, ya. Ya cuma saya kecewa kalau ujung-ujungnya cuma divonis 1 bulan penjara, kampret, ya toh. Lanjut. Saya tidak diberi hak untuk bicara dengan lawyer, kemudian mereka nggak mau bicara dengan lawyer, kemudian mereka tidak nunggu saya untuk ganti, nunggu saya cuci muka juga enggak. Jadi banyak banget. Maka tadi terungkap semua. Nanti tambahan mungkin dari Bang Gafur atau dari Bang Refli, bahwa mereka ternyata menggunakan KUHAP yang salah. Halo guys, sudah lihat dan simak nggak video yang barusan tadi akustik? Ya kan, sudah nyimak kan? Jadi guys, intinya Roy Suryo yang bego ini bersama tim Alpukat, bersama lewer-lewernya itu ternyata mempermasalahkan penangkapan Roy yang bego ini hanya gara-gara tidak diberi kesempatan ganti baju, terus dan tidak diberi kesempatan katanya untuk cuci muka. Dan ada tambahan lagi, katanya tidak diberi kesempatan sarapan, minum, dan sebagainya. Padahal kemarin dia cerita koar-koar, katanya saya dibawa katanya tanpa pakaian, katanya kan tidak diberi kesempatan untuk berpakaian. Itu ya kan, macam-macam lah alibi narasi dia terbukti semua kan tidak benar. Nah, ternyata yang dia permasalahkan sekarang gara-gara tidak diberi kesempatan ganti baju dan tidak diberi kesempatan cuci muka. Akhirnya apa? Mereka ingin status dia sebagai tersangka dibatalkan.
Kan bego gitu loh. Makanya hanya ada di Indonesia, anehnya ini, ya kan? Seorang mantan narapidana, ya kan? Roy ini kan mantan narapidana baru aja 8 bulan kan dia kemarin kan. Nah, gara-gara masalah dia mengedit muka Bapak Jokowi di sosial media yang di stupa itu, ya kan? Terus dilaporkan. Yang melaporkan pun bukan Bapak Jokowi, ya kan? Orang lain gitu loh. Ada pihak lain melaporkan. Tersangkalah dia. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Iya, yang kasus yang dia dengan acting pakai kursi roda dan penyangga leher itu. Itu, ya kan, bebas, ya kan. Nggak lama bebas, dia mengulangi perbuatannya lagi, ya kan. Perbuatannya yang hampir sama, mirip. Tapi perbuatannya kali ini lebih parah daripada yang perbuatan yang kemarin. Waktu dia jadi narapidana itu, ya. Sekarang ini dia lebih parah lagi karena dia memfitnah dan sebagainya, ya enggak? Jelas nih. Nah, terus fitnahan dia ini sekarang dilaporkan oleh orang yang dia fitnah. Ini langsung si korban langsung ini yang melaporkan Bapak Jokowi langsung. Ya enggak? Akhirnya dengan proses sekian bulan ditetapkanlah sebagai tersangka kan, ya. Nah, kemudian baru ini dilakukan penangkapan oleh pihak Polda, malah Poldanya yang diproses dia. Jadi mantan narapidana, kasus yang ibaratnya itu hampir serupa, mengulangi perbuatannya lagi, dilaporkan oleh orang yang ibaratnya itu menjadi korban, ya termasuk Bapak Jokowi, kemudian ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya, ya enggak? Hanya gara-gara tidak diberi kesempatan ganti pakaian, tidak diberi kesempatan sarapan dan cuci muka, tidak mau ibarat pihak Polda berbicara dengan pihak Lewer dan alpukatnya. Terus sekarang mereka menggugat pihak kepolisian Polda Metro Jaya, kan bego. Jadi Polda Metro Jaya sebagai pihak kepolisian, aparat penegak hukum di negara ini, hanya gara-gara menangkap dia, tidak mau berkoordinasi dengan pihak alpukat dan lewernya, terus tidak memberi kesempatan ganti pakaian, cuci muka dan sarapan, dan juga tidak menyurati warga dan RT. Terus mereka menggugat Polda. Jadi polisi yang dulu menangkap dia, ya kan, sekarang dia gugat hanya gara-gara masalah itu aja. Jadi gugatan dia ke pra-peradilan minta apa? Status tersangka dia tidak sah dan dibatalkan, kan bego. Status tersangka dia minta dibatalkan katanya. Salah undang-undang, salah KUHP, kan bego. Jadi dia menganggap dia katanya tidak layak ditangkap gitu kan. Polda menangkap dia artinya salah undang-undang, kan salah KUHP. Mantan narapidana, ya kan, dengan kasus yang hampir sama, dilaporkan oleh korban, terus ditangkap oleh pihak kepolisian, malah polisinya digugat. Bego. Ya, itu adalah komentar Bang Ian Jibril ya, atau Bang Ian Borneo beberapa hari lalu ketika si Dewa Panci ini menjelaskan tentang proses penangkapannya yang katanya seperti G30 SPKI. Jadi sepertinya Bang Ian ini berkomentar ketika si Dewa Panci ini masih dalam rangka mengajukan pra-peradilan yang pertama ya, yang ujung-ujungnya ditolak ya, bukan yang kedua ini. Tetapi ya tetap sama aja, ya toh.
Ya, pra-peradilan yang pertama ditolak apalagi yang kedua, iya kan? Iya, saya yakin sama aja. Dan kalau perlu yang ketiga, yang keempat ditolak semua ya. Ya biasalah, sebetulnya hanya untuk mengulur waktu agar nggak disidang. Karena ini sudah termencret-mencret ini, takut ya kan membusuk di penjara. Bagaimana menurut kalian keputusan? Ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.